Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari kita telusuri misteri dunia. Setelah Anan dalam waktu yang lama diam, pada tanggal 30 Juni 2022, dia merilis video membuat prediksi masa depan tentang bumi yang kita huni. Dalam video yang berdurasi hampir 20 menit itu, Anan mengingatkan dunia bahwa manusia akan memasuki periode energi paling negatif, kejadian perang, cuaca ekstrim, dan epidemi akan bangkit kembali. Situasinya sangat rumit dan sungguh pesimis. Tak disangka, beberapa hari kemudian, ramalan energi negatif paling ganas dari Anan pun terwujud. Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tertembak dan tewas. Mereka yang menyukai Anan akan berkata, "Lihat bahwa ramalan Anan tepat lagi." Dan mereka yang tidak menyukai Anan juga akan berkata, "Mengapa ramalan dia tepat lagi?" Suka atau tidak, ada satu hal yang bisa dilihat semua orang, yaitu terwujudnya ramalan Anan. Hal itu pun membuat bayangan pemulihan yang dinantikan oleh seluruh dunia diselimuti oleh tabir gelap. 1. Perang Rusia-Ukraina. Dalam video ramalan ini, Anan lebih banyak berbicara tentang geopolitik, ekonomi, epidemi, dan kejadian iklim ekstrim. Menurut pengamatannya dalam astrologi, dia menemukan bahwa Saturnus dan Mars, kekuatan dua planet besar, akan berdampak signifikan pada banyak aspek di atas bumi. Dan dari pengamatan sejarah kita dapat terlihat bahwa setiap kali kekuatan planet Saturnus dan Mars bergabung, pada saat yang sama akan terjadi pengaturan berulang secara besar-besaran di bumi, termasuk sosial ekonomi, pemerintahan dan negara, serta hubungan antara pribadi. Ini juga membawa perubahan besar pada geopolitik, dan selama periode ini, kita akan melihat perang berdarah akan terjadi. Sangat kebetulan bahwa pada tanggal 24 Februari, perang paling berdarah pecah dalam sejarah modern ini, itu persis terjadi pada hari ke-6 setelah Saturnus memasuki konstelasi Mars. Pada tanggal 18 Februari, Saturnus memasuki konstelasi Mars. Energi planet Saturnus dikendalikan oleh Mars. Dalam legendaris, Mars adalah bintang perang, dan sejak hari tersebut, segala sesuatu di bumi mulai berubah. Arena perang Rusia-Ukraina, segala sesuatu di dunia mulai ditata ulang. Anan mengatakan bahwa Saturnus tidak akan meninggalkan konstelasi Mars hingga 24 Desember 2023. Dengan kata lain, perang Rusia-Ukraina akan berlanjut hingga 24 Desember 2023. Faktanya, segala sesuatu di bumi memang telah ditata ulang sejak perang Rusia-Ukraina karena kekurangan pangan yang disebabkan oleh peperangan, kekurangan energi, melonjaknya harga yang disebabkan oleh inflasi, serta persaingan kekuatan militer di Asia Timur dan Pasifik secara mendalam sedang sangat mempengaruhi semua orang di planet ini. Tetapi yang lebih buruk masih ada di belakang video ini. 2. Pandemi kembali lagi. Kekuatan planet yang tumpang tindih antara Saturnus dan Mars juga berdampak besar pada pandemi COVID-19. Namun Anan percaya bahwa dampak ini relatif positif. Dari akhir tahun lalu, babak baru puncak pandemi datang menimpa, strain mutan menyebar cepat di seluruh dunia. Sampai pada Maret dan April 2022, situasi pandemi menjadi lebih intens, yang menyebabkan pemerintah berbagai negara mulai lockdown kota dan bereaksi berlebihan. Mulai Mei 2022, situasi mulai mereda. Saat ini hampir sebagian besar wilayah di dunia telah pulih secara normal. Anan menggunakan dua gambar untuk mewakili situasi lockdown kota secara global. Satu adalah gambar lockdown kota global pada Mei 2020, dan yang lainnya adalah situasi penutupan kota global pada 23 Juni 2022. Ini berarti bahwa puncak pandemi telah berlalu. Anan mengatakan bahwa setelah itu, masih akan ada serangkaian masalah epidemi muncul, tetapi setelah 2023, situasi seperti itu secara bertahap akan hilang. Anan mengatakan bahwa setelah konjungsi Jupiter dan Saturnus berpisah, dampak yang terbawa oleh pandemi terhadap ekonomi, kehidupan sehari-hari, kesehatan terhadap manusia secara berangsur-angsur akan berkurang. Dan horoskop menunjukkan bahwa setelah Mei 2022 akan ada pemulihan yang lambat tapi pasti. Namun kita juga jangan bergembira terlalu cepat.
karena topik selanjutnya adalah dilema lain yang harus dihadapi oleh umat manusia. 3. Bencana iklim ekstrim. Pada 16 Desember 2021, Anand mengatakan dalam video ramalannya bahwa orang akan menyaksikan peristiwa iklim ekstrim, bencana alam yang sangat dahsyat, termasuk letusan gunung berapi, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain akan menimpa. Terjadinya bencana alam tersebut bukan dalam skala kecil, tetapi adalah dalam skala besar. Misalnya pada tanggal 15 Januari 2022, letusan Gunung Tonga, ini adalah salah satu contoh. Ini merupakan letusan gunung berapi paling ganas dalam 140 tahun dan juga merupakan salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah umat manusia. Namun berkat belas kasih Tuhan, dampak orang yang terluka dalam letusan gunung berapi ini sangat sedikit. Jelas ini adalah dampak langsung dari konjungsi astrologi. Faktanya iklim ekstrim yang terjadi di bumi pada tahun 2022 akan berdampak signifikan pada manusia, jauh melebihi prediksi Anand. Para ilmuwan memperingatkan bahwa perubahan iklim diperparah oleh adanya panas ekstrim yang membuat gelombang panas lebih ganas dan sering terjadi. Cuaca kering ini kemungkinan akan memicu kebakaran hutan. Pada 20 Juli 2022, telah terjadi lebih dari 30 kebakaran hutan berkobar di beberapa bagian Spanyol. Di Prancis Barat Daya, ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena kebakaran hutan yang disebabkan oleh cuaca panas. Dalam sejarah, suhu di London, Inggris telah mencatat rekor suhu lebih mencapai 40 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan banyak kebakaran terjadi. Suhu tertinggi di Portugal mencapai 47 derajat Celcius. Ini menyebabkan kereta berhenti, pesawat terbang berhenti berterbang, perjalanan orang terganggu. Di Spanyol dan Portugal, ratusan orang tewas karena cuaca panas. Kebakaran hutan telah menyulut di utara Maroko, Afrika Utara. Pemerintah telah memerintahkan lebih dari 1.300 orang mengungsi dari rumah mereka. India dan Pakistan telah mengalami terjadinya 5 kali suhu tinggi dan serangan gelombang panas. Pada Mei tahun ini, suhu tinggi yang terjadi di Jacobabad, Pakistan mencapai setinggi 49 derajat Celcius. Di belahan bumi selatan, Argentina dan Uruguay, Paraguay dan Brazil juga mengalami gelombang panas bersejarah pada Januari tahun ini. Banyak wilayah melaporkan telah terjadi rekor hari terpanas dalam sejarah. Pada bulan yang sama, di Onslow, Australia Barat, suhu mencapai 50,7 derajat Celcius, menyamai rekor suhu tertinggi di belahan bumi selatan. Kolaborasi antara ilmuwan iklim internasional, World Weather Attribution mengatakan, jika bukan karena perubahan iklim yang ekstrim, gelombang panas yang sedemikian parah tidak akan mungkin terjadi. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah pemanasan global telah menjerumuskan Eropa ke suhu yang luar biasa tinggi. Gletser dan lapisan es di pegunungan Alpen sedang mencair. Pada 3 Juli di Marmolada, gunung tertinggi di pegunungan Alpen Dolomites yang terletak di timur laut Italia, terjadi gletser di puncak gunung runtuh. Seiring dengan mencairnya es, lapisan es dan batu jatuh dan ikut mengalir. Aliran berbatu dan es tersebut menghantam jalur pendakian di puncak Marmolada hingga menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai 8 orang lainnya. 2 di antaranya luka berat. 13 orang lainnya hilang. Marmolada adalah puncak tertinggi di Dolomites, pegunungan Alpen di Italia, dengan ketinggian 3.300 meter. Ini adalah resort ski musim dingin dan memiliki gletser terbesar di Italia Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terpengaruh oleh dampak pemanasan global, gletser mencair dengan cepat. Pendaki gunung Italia, Reinhold Messner, mengatakan kepada media lokal bahwa gletser sekarang berkurang karena setiap tahun suhu global secara bertahap meningkat, yang membuat gletser mencair. Puncak gunung yang seharusnya membeku sepanjang tahun, kini hampir tidak ada es lagi. Pada musim panas sebelumnya, suhu di puncak Marmolada akan bertahan di bawah -5 derajat Celcius. Tahun ini suhu di puncak telah naik menjadi 10 derajat Celcius. Kondisi ini tidak seperti biasanya. Kemungkinan gletser runtuh karena ini. Sejak musim panas ini, Italia diselimuti suhu yang luar biasa tinggi.
Laut Mediterania di sekitarnya, sebagian besar Eropa Timur dan Afrika Utara juga mengalami kenaikan suhu yang sangat tajam. Suhunya lebih tinggi 10 hingga 20 derajat Celcius dari suhu normal tahun-tahun sebelumnya. Pada akhir Juni, suhu di sebagian besar Italia telah melebihi 40 derajat Celcius. Pada 28 Juni, dalam sejarah, suhu di ibu kota Roma mencapai suhu tertinggi yaitu 40,8 derajat. Yang bahkan lebih mengerikan adalah ketika memasuki 2022, secara bersamaan suhu tinggi ekstrim telah terjadi di kutub utara dan selatan. Sebagai perbandingan, kenaikan suhu di kutub selatan lebih tinggi dibandingkan dengan di kutub utara. Pada bulan Maret tahun ini, suhu di kutub utara melonjak 30 derajat dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Suhu kutub selatan naik 40 derajat dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya. Para ilmuwan mengatakan bahwa saat ini suhu kutub utara dan selatan memiliki rentang kenaikan suhu yang cukup tinggi. Ini adalah kejadian pertama sejak pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Ini adalah peristiwa cuaca ekstrim terbesar di dunia pada tahun ini. Bila begitu, mengapa pada saat yang sama kutub utara dan selatan muncul cuaca ekstrim yang tidak normal? Saat ini para ilmuwan menjelaskan bahwa suhu yang sangat tinggi di kutub adalah hasil guncangan dahsyat dari sabuk angin barat dan menghalangi tekanan tinggi yang tiba-tiba masuk secara abnormal ke lingkaran kutub utara dan kutub selatan. Sepanjang tahun ada sabuk angin barat pada belahan bumi utara dan selatan. Sabuk barat datar, cuacanya tenang. Namun ketika sabuk angin barat berguncang dengan ganas, cuacanya berubah jadi ekstrim. Karena wilayah laut yang besar di belahan bumi selatan, sabuk angin barat di belahan bumi selatan lebih datar dan lebih stabil daripada di belahan bumi utara. Kali ini terjadi fluktuasi sebesar itu. Ini belum pernah terlihat sebelumnya. Analisa para ilmuwan kali ini menganggap bahwa osilasi kuat yang terjadi di sabuk angin barat pada belahan bumi utara dan selatan ini mungkin berkaitan dengan efek besar yang disebabkan oleh pemanasan atmosfer dan lautan. Pemanasan suhu global dan suhu laut tidak seragam. Garis lintang tinggi, terutama kutub utara dan selatan, selalu menjadi area utama pemanasan. Oleh karena itu, pemanasan abnormal kutub utara dan selatan telah menyebabkan sabuk angin barat berosilasi dengan hebat dan akhirnya menyebabkan kedua kutub mengalami pemanasan abnormal secara bersamaan. Bila begitu, mungkinkah analisis ini hanyalah sebuah penampakan dan alasan sebenarnya adalah dari bagian dalam bumi? Apakah karena pembalikan kutub magnetlah yang menyebabkan kutub utara dan selatan memanas secara tidak normal pada saat yang bersamaan? Para ilmuwan menghitung bahwa rata-rata bumi akan membalikan kutub magnetnya sekali setiap 200.000 tahun. Pembalikan kutub magnet terakhir adalah pada 780.000 tahun yang lalu, sehingga banyak orang menganggap bahwa pembalikan kutub magnet telah sampai masanya. Menurut data penelitian bertahun-tahun, dari tahun 1831 hingga 2005, kutub utara magnet bergerak hampir dalam garis lurus ke barat laut dan telah bergerak sejauh 1.100 km. Setelah tahun 1995, kutub utara magnet telah meninggalkan daratan Kanada dan memasuki Laut Arktik, dan kecepatannya secara bertahap dipercepat, telah mencapai lebih dari 60 km per tahun. Para ilmuwan memperkirakan, jika arah dan kecepatan geraknya tetap tidak berubah, kutub utara magnet akan mencapai Siberia di Rusia sekitar tahun 2050. Dikatakan bahwa ekuator baru di masa depan akan berada pada negara bagian Georgia di Amerika Serikat. Wilayah ini yang akan menjadi tempat yang paling aman selama masa bencana di bumi. Bagaimana pendapat teman-teman pemirsa? Silahkan tinggalkan pesan untuk kita diskusikan bersama. Sampai di sini video kali ini. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan bunyikan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Salam.